Selamat pagi, sahabat sehat. Pernahkah Anda berpikir, apa yang terjadi pada pagi hari saya dan bagaimana kebiasaan saya bisa mempengaruhi sisa hidup saya? Bayangkan, setiap pagi kita membuka lembaran baru, sebuah kesempatan untuk memulai hari dengan penuh semangat. Tapi, tahukah Anda, beberapa kebiasaan kecil yang kita lakukan di pagi hari justru bisa diam-diam memperpendek usia kita. Ya, tanpa kita sadari, hal-hal sepele itu dapat mengikis kekuatan dan kualitas hidup, terutama bagi kita yang telah memasuki usia 60-an ke atas. Di video kali ini, saya akan mengungkap 5 kebiasaan pagi yang bisa memperpendek usia kita secara diam-diam. Ini bukan sekadar teori atau mitos, melainkan berdasarkan penelitian dan pengalaman nyata dari para ahli kesehatan. Di akhir video, Anda tidak hanya akan tahu apa saja tanda-tanda yang harus dihindari, tetapi juga akan mendapatkan solusi praktis untuk memperbaiki kebiasaan pagi Anda, agar setiap hari tidak hanya berarti panjang umur, tetapi juga penuh kualitas dan kebahagiaan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mengajak Anda untuk singgah sejenak di kolom komentar. Tuliskan pagi sehat jika Anda berkomitmen untuk memulai hari dengan cara yang lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol like, dan aktifkan lonceng notifikasi, karena dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus memberikan informasi yang bermanfaat. Baiklah, mari kita mulai dengan kebiasaan pertama yang mungkin sudah tidak kita sadari, tapi berdampak besar pada kesehatan kita. Ingat, setiap detik pagi Anda adalah aset berharga untuk masa depan. Yuk kita gali bersama. Kita semua tahu betapa nyamannya bangun di pagi hari. Namun, ada satu kebiasaan yang sering dianggap tidak berbahaya, tapi justru berdampak besar pada kesehatan jantung, metabolisme, dan bahkan mood kita sepanjang hari. Terlalu lama berlama-lama di tempat tidur. Bayangkan dua sahabat, Budi dan Agus, yang sama-sama berusia 70 tahun. Budi bangun, langsung duduk di tepi ranjang, dan menunggu sambil menatap layar ponselnya. Sementara itu, Agus bangun dan langsung melakukan peregangan ringan, berjalan sedikit di sekitar kamar, dan membuka jendela untuk menyambut udara pagi segar. Hasilnya, Agus merasa lebih segar, energik, dan tubuhnya mendapatkan manfaat dari pergerakan ringan sejak pagi. Penelitian menunjukkan bahwa terlalu lama berbaring di tempat tidur, terutama setelah alarm berbunyi, dapat membuat metabolisme melambat dan meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, serta gangguan sirkulasi. Saat kita terlalu lama diam, tubuh tidak mendapatkan sinyal untuk beraktivitas yang diperlukan agar organ-organ bekerja secara optimal. Aktivitas fisik ringan di pagi hari membantu mengaktifkan sirkulasi darah, meningkatkan kadar oksigen dalam tubuh, dan mengoptimalkan fungsi otak. Solusi praktis: mulailah hari Anda dengan menetapkan alarm 5-10 menit lebih awal dari biasanya. Begitu alarm berbunyi, cobalah untuk bangun dengan segera, tanpa menunda terlalu lama. Lakukan peregangan ringan atau berjalan singkat di sekitar kamar. Jangan lupa untuk membuka jendela karena udara segar bisa membantu membersihkan pikiran dan mengaktifkan indera Anda. Sebagai latihan sederhana, cobalah rutin menggerakkan tubuh Anda selama 2-3 menit. Lakukan gerakan memutar leher, mengangkat bahu, dan meregangkan tangan. Dengan cara ini, Anda tidak hanya mengurangi waktu di tempat tidur, tetapi juga memberikan sinyal positif pada sistem tubuh bahwa hari baru telah dimulai. Ingat, sahabat, pagi hari adalah saat di mana tubuh kita masih memiliki energi tinggi setelah beristirahat semalaman. Jangan sia-siakan momen itu dengan terjebak di ranjang. Ayo, bangun dan gerakkan tubuh Anda. Jadi, jika Anda sering merasa lesu atau merasa tak bertenaga di siang hari, periksalah kembali rutinitas pagi Anda. Apakah Anda cenderung menunda bangun atau malah terlalu lama berada di tempat tidur? Cobalah ubah kebiasaan itu dan perhatikan perubahan yang terjadi, baik secara fisik maupun mental. Kebiasaan kedua yang sering terlewatkan dalam rutinitas pagi adalah tidak melakukan peregangan dan pemanasan tubuh. Mungkin terdengar sepele, tapi tahukah Anda, peregangan di pagi hari bukan hanya membuat tubuh lebih lentur, melainkan juga membantu meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi kekakuan otot, dan mencegah risiko jatuh. Mari kita dengarkan kisah dua sahabat, Siti dan Rina. Siti, seorang wanita berusia 68 tahun, selalu memulai harinya dengan gerakan peregangan ringan. Dia mengambil waktu 5-10 menit untuk melakukan gerakan yoga sederhana, seperti mengangkat lengan, memutar pergelangan tangan, dan menggerakkan pinggul. Sebaliknya, Rina yang seumuran tidak pernah meluangkan waktu untuk peregangan.
Akibatnya, Rina sering merasa kaku dan pegal di pagi hari, bahkan membuatnya sulit untuk bergerak dengan leluasa. Para ahli kesehatan menekankan bahwa melakukan pemanasan di pagi hari sangat penting, terutama bagi kita yang sudah memasuki usia 60-an ke atas. Gerakan peregangan tidak hanya meningkatkan fleksibilitas otot, tetapi juga membantu sistem peredaran darah bekerja lebih efisien, sehingga nutrisi dan oksigen dapat lebih cepat didistribusikan ke seluruh tubuh. Tanpa pemanasan yang cukup, risiko cedera dan ketegangan otot akan semakin tinggi, dan kita bisa merasa lelah lebih cepat sepanjang hari. Solusi praktis, sisihkan waktu selama 5-10 menit setiap pagi, khusus untuk melakukan gerakan peregangan. Mulailah dengan posisi duduk di tepi ranjang atau di kursi, kemudian lakukan gerakan mengulurkan tangan ke atas, memutar kepala perlahan, dan gerakan sederhana untuk pinggul dan kaki. Jika memungkinkan, cobalah gerakan yoga ringan seperti Child's Pose atau Cat Cow yang dapat ditemukan di berbagai panduan online. Tentu saja, sesuaikan dengan kondisi fisik Anda. Buatlah catatan harian mengenai aktivitas peregangan Anda. Hal ini tidak hanya membantu Anda memantau perkembangan, tetapi juga memberi motivasi untuk tetap konsisten. Jika Anda memiliki keterbatasan fisik atau keluhan tertentu, konsultasikan dengan dokter atau ahli fisioterapi agar mendapatkan gerakan yang paling sesuai dengan kondisi Anda. Ingatlah, setiap gerakan peregangan di pagi hari adalah cara sederhana untuk memberitahu tubuh bahwa hari baru telah dimulai. Dengan melatih otot-otot secara lembut, Anda juga membantu meningkatkan keseimbangan dan koordinasi, dua faktor penting yang dapat mencegah jatuh dan cedera di kemudian hari. Jadi, jangan lewatkan momen berharga ini setiap pagi. Jika Anda merasa tubuh kaku atau sering merasakan pegal-pegal di pagi hari, cobalah tambahkan sedikit waktu untuk peregangan. Dengan langkah sederhana ini, Anda tidak hanya mengaktifkan tubuh, tetapi juga mempersiapkan diri untuk menghadapi hari dengan lebih penuh energi dan semangat. Kebiasaan pagi ketiga yang sering kita jumpai adalah kecenderungan untuk langsung mengkonsumsi kafein, seperti secangkir kopi atau teh, tanpa disertai dengan sarapan yang sehat. Memang, secangkir kopi di pagi hari bisa membuat kita terasa lebih segar sejenak. Namun, bagaimana jadinya jika tubuh kita tidak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup untuk mengawali hari? Bayangkan dua kisah, Pak Hadi dan Pak Slamet, dua pria berusia 72 tahun. Pak Hadi selalu memulai harinya dengan sarapan bergizi, misalnya bubur gandum dengan potongan buah segar dan diikuti dengan secangkir kopi. Sebaliknya, Pak Slamet seringkali langsung meneguk kopi begitu bangun, tanpa menyisakan waktu untuk sarapan. Hasilnya, Pak Slamet mulai merasakan penurunan stamina, sering merasa pusing, dan bahkan merasa lesu seiring berjalannya hari. Penelitian telah menunjukkan bahwa meskipun kafein memang dapat membantu meningkatkan kewaspadaan, jika dikonsumsi tanpa sarapan, kafein bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang tidak stabil. Ini berpotensi mengganggu sistem pencernaan, menurunkan kadar energi, dan bahkan berdampak negatif pada suasana hati Anda. Sebaliknya, sarapan sehat menyediakan bahan bakar yang dibutuhkan tubuh, nutrisi penting seperti serat, vitamin, dan protein, yang membantu menjaga kestabilan energi dan mood sepanjang hari. Solusi praktis. Untuk memulai hari dengan baik, selalu pastikan untuk menyertakan sarapan bergizi dalam rutinitas pagi Anda. Pilihlah makanan yang kaya serat dan protein, seperti bubur gandum, oatmeal dengan buah-buahan segar, atau bahkan nasi merah dengan lauk pauk seimbang. Jika waktu terasa sempit di pagi hari, persiapkan bahan-bahan sarapan semalam sebelumnya, sehingga di pagi hari Anda hanya tinggal menyajikan dan menikmatinya. Anggaplah sarapan sebagai investasi untuk kesehatan Anda. Setelah tubuh mendapatkan asupan nutrisi yang memadai, kafein pun akan bekerja lebih efektif tanpa menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Jadi, sebelum menikmati secangkir kopi hangat, pastikan perut Anda telah diisi dengan energi yang cukup dari sarapan sehat. Jika Anda merasa sering lesu atau mudah pusing di pagi hari, coba perhatikan rutinitas sarapan Anda. Dengan mengubah kebiasaan ini, Anda tidak hanya menjaga kesehatan tubuh, tetapi juga memastikan bahwa setiap tegukan kopi membawa manfaat optimal tanpa mengganggu metabolisme tubuh. Ingat, kafein itu teman, tapi bukan pengganti nutrisi. Jadikan sarapan sehat sebagai prioritas utama di pagi hari Anda. Setelah mempersiapkan tubuh dengan aktivitas fisik dan asupan yang tepat, kita seringkali tergoda untuk langsung menyelam ke aktivitas mental yang berat. Misalnya, membaca berita, menelusuri media sosial, atau memainkan permainan otak begitu saja setelah bangun tidur.
Padahal, seperti tubuh, otak kita juga memerlukan pemanasan sebelum menghadapi tantangan yang intens. Mari kita ambil contoh dua situasi. Ibu Rina dan Bu Dini, yang keduanya berusia 70 tahun. Ibu Rina, begitu bangun, selalu meluangkan waktu 5 menit untuk melakukan teknik pernapasan dan meditasi ringan. Dengan demikian, ia bisa membuka mata dengan pikiran yang jernih dan siap menghadapi aktivitas seperti membaca atau mengerjakan teka-teki. Sebaliknya, Bu Dini, tanpa melakukan pemanasan otak, langsung membuka ponselnya dan menyerap berbagai informasi sekaligus dari berita, media sosial, hingga email. Akibatnya, Bu Dini sering merasa kewalahan, stres, dan sulit berkonsentrasi seiring berjalannya hari. Penelitian menunjukkan bahwa pemanasan otak melalui aktivitas ringan seperti meditasi, pernapasan dalam, atau sekadar menikmati keheningan selama beberapa menit dapat membantu menurunkan kadar stres dan meningkatkan alur darah ke otak. Hal ini berperan penting dalam menjaga kognisi dan membantu kita memulai hari dengan lebih fokus dan tenang. Solusi praktis: mulailah pagi Anda dengan meluangkan waktu 5-10 menit khusus untuk pemanasan otak. Caranya bisa dengan meditasi ringan. Duduklah dengan nyaman, tutup mata, dan fokus pada pernapasan Anda. Biarkan setiap tarikan dan hembusan napas membawa ketenangan. Latihan pernapasan. Cobalah teknik pernapasan seperti 478. Tarik napas selama 47 detik dan hembuskan selama 8 detik. Mendengarkan musik instrumental yang menenangkan. Pilih lagu dengan irama lembut untuk menenangkan pikiran Anda sebelum terjun ke aktivitas berat. Dengan cara ini, otak Anda mendapatkan waktu untuk terbangun dengan lembut, sehingga ketika Anda akhirnya mulai membaca atau mengakses informasi, Anda sudah dalam kondisi mental yang optimal. Hindari langsung terpapar pada aliran informasi yang deras dan penuh tekanan sejak pagi hari, karena hal ini bisa membuat Anda cepat lelah dan kehilangan fokus. Ingat, sahabat sehat, pemanasan otak adalah investasi untuk hari Anda. Dengan memulai hari dengan ketenangan, Anda tidak hanya menjaga kesehatan mental, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup Anda. Cobalah luangkan waktu sejenak setiap pagi untuk memberikan kesempatan kepada otak Anda beradaptasi secara perlahan. Dengan begitu, Anda akan merasakan perbedaan yang signifikan dalam hal konsentrasi, mood, dan kemampuan menyerap informasi. Jadi, jangan langsung terjun ke aktivitas berat. Beri otak Anda waktu untuk hangat terlebih dahulu. Kebiasaan kelima yang sering kita lewatkan, namun sangat berpengaruh pada kesehatan adalah mengabaikan hidrasi di pagi hari. Setelah tidur semalaman, tubuh kita kehilangan banyak cairan yang sangat penting untuk menjalankan fungsi-fungsi vital, seperti metabolisme, pencernaan, dan bahkan menjaga kesehatan kulit. Bayangkan dua situasi, Pak Joko dan Pak Agus, dua pria berusia 68 tahun. Pak Joko selalu memulai harinya dengan segelas besar air putih, diikuti dengan sarapan sehat dan aktivitas ringan. Sedangkan Pak Agus, yang sering melewatkan minum air putih di pagi hari, baru merasa dehidrasi saat muncul gejala seperti pusing atau kurang fokus. Akibatnya, Pak Agus merasa lebih lesu dan rentan terhadap berbagai keluhan kesehatan, seperti sakit kepala dan masalah pencernaan. Penelitian telah menunjukkan bahwa hidrasi yang cukup tidak hanya membantu proses detoksifikasi tubuh, tetapi juga meningkatkan sirkulasi darah dan menjaga keseimbangan sistem tubuh secara keseluruhan. Bagi kita yang telah memasuki usia 60-an ke atas, fungsi ginjal dan keseimbangan cairan cenderung menjadi lebih rentan. Oleh karena itu, memulai hari dengan asupan cairan yang cukup adalah langkah sederhana namun vital untuk menjaga kesehatan. Solusi praktis. Untuk memastikan tubuh Anda terhidrasi dengan baik di pagi hari, cobalah tips berikut. Siapkan gelas air. Letakkan segelas air putih di samping ranjang sebelum tidur, sehingga begitu bangun, Anda langsung teringat untuk meminumnya. Atur target minum. Usahakan untuk minum setidaknya 200-300 ml air putih segera setelah bangun, bahkan sebelum sarapan atau minum kopi. Variasi rasa. Jika air putih terasa hambar, tambahkan irisan lemon atau mentimun untuk memberikan rasa segar tanpa mengorbankan manfaat hidrasi. Buat rutinitas. Jadikan minum air sebagai ritual pagi Anda. Misalnya, setelah mandi atau sebelum memulai aktivitas lainnya, luangkan waktu sejenak untuk menikmati segelas air. Dengan memastikan tubuh Anda terhidrasi dengan baik, sistem pencernaan, peredaran darah, dan fungsi otak akan bekerja lebih optimal. Hidrasi yang cukup juga membantu menjaga elastisitas kulit dan memberikan efek menyegarkan yang membuat Anda lebih siap untuk menjalani hari.
Ingatlah, sahabat sehat, memulai hari dengan segelas air putih bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan cairan, tetapi juga tentang memberikan sinyal positif kepada tubuh bahwa hari baru telah dimulai. Langkah kecil ini dapat membawa perubahan besar dalam kesehatan dan kesejahteraan Anda. Jadi, jika Anda merasa sering lesu atau mudah merasa tidak enak badan di pagi hari, periksalah kebiasaan hidrasi Anda. Pastikan setiap pagi Anda memulai hari dengan menyegarkan tubuh melalui hidrasi yang cukup. Dengan demikian, tubuh Anda akan lebih siap menjalani aktivitas sehari-hari dengan penuh semangat dan energi. Baiklah, sahabat sehat, kita telah mengupas bersama 5 kebiasaan pagi yang diam-diam dapat memperpendek usia kita. Yaitu 1. Terlalu lama menghabiskan waktu di tempat tidur. 2. Tidak melakukan peregangan dan pemanasan tubuh. 3. Langsung mengkonsumsi kafein berlebihan tanpa sarapan sehat. Langsung terjun ke aktivitas mental yang berat tanpa pemanasan otak. Mengabaikan pentingnya hidrasi pagi. Masing-masing kebiasaan ini, meskipun terlihat sepele, memiliki dampak besar terhadap kesehatan jantung, metabolisme, kekuatan otot, dan keseimbangan mental kita. Saat kita memasuki usia 60-an ke atas, setiap detik dan setiap kebiasaan pagi menjadi semakin berharga. Kebiasaan yang baik di pagi hari tidak hanya membantu kita menjalani hari dengan lebih optimal, tetapi juga berperan dalam menjaga kualitas hidup dan memperpanjang usia dengan cara yang berkualitas. Mari kita renungkan sejenak. Bagaimana sebenarnya Anda memulai hari? Apakah Anda cenderung tetap berada di ranjang lebih lama, langsung menyeduh kopi tanpa sarapan, atau mungkin melewatkan waktu untuk menenangkan pikiran sebelum menghadapi deretan informasi yang datang? Setiap kebiasaan tersebut bisa jadi adalah tanda yang memberitahu kita bahwa tubuh dan pikiran membutuhkan sedikit perhatian ekstra. Perubahan besar tidak selalu dimulai dengan langkah besar. Seringkali, perubahan kecil yang konsisten dalam rutinitas pagi kita dapat membawa perbedaan yang signifikan dalam kesehatan jangka panjang. Misalnya, dengan bangun sedikit lebih awal untuk melakukan peregangan ringan, Anda memberi sinyal positif kepada tubuh bahwa hari baru telah dimulai. Atau, dengan memastikan bahwa Anda memulai hari dengan segelas air putih, Anda membantu mengaktifkan metabolisme dan menjaga agar sistem pencernaan berfungsi dengan baik. Untuk membantu Anda mengintegrasikan kebiasaan-kebiasaan sehat ini ke dalam rutinitas harian, berikut beberapa tips tambahan yang dapat Anda terapkan. Buat jadwal pagi yang terstruktur. Tentukan waktu bangun dan susunlah rutinitas pagi yang mencakup waktu untuk peregangan, sarapan, pemanasan otak, dan hidrasi. Dengan rutinitas yang konsisten, tubuh akan terbiasa dan Anda akan merasakan perbedaan dalam energi dan mood Anda sepanjang hari. 2. Catat perkembangan Anda. Buatlah jurnal sederhana untuk mencatat bagaimana perasaan Anda setiap pagi. Tuliskan apa saja aktivitas yang telah Anda lakukan dan bagaimana pengaruhnya terhadap kesehatan serta mood Anda. Catatan ini bisa menjadi motivasi untuk terus berinovasi dan memperbaiki rutinitas Anda. 3. Libatkan keluarga atau teman. Ajak orang-orang terdekat untuk bersama-sama menjalani rutinitas pagi yang sehat. Misalnya, berjalan pagi bersama, melakukan peregangan secara berkelompok, atau sekadar menikmati sarapan bersama. Dukungan sosial sangat membantu untuk menjaga konsistensi dan membuat aktivitas pagi menjadi lebih menyenangkan. 4. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Jika Anda merasa belum sempurna menjalankan semua kebiasaan ini, ingatlah bahwa perubahan adalah proses. Setiap usaha kecil adalah langkah menuju kehidupan yang lebih sehat. Jangan biarkan kegagalan kecil menghentikan Anda untuk mencoba lagi besok. 5. Gunakan teknologi untuk mendukung kebiasaan sehat. Manfaatkan aplikasi pengingat atau timer di ponsel Anda untuk membantu mengatur waktu bangun, peregangan, dan hidrasi. Dengan demikian, Anda tidak akan melewatkan momen penting dalam rutinitas pagi Anda. Ingatlah, setiap pagi adalah kesempatan baru untuk mengubah hidup Anda menjadi lebih baik. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang Anda tanamkan hari ini dapat membawa manfaat besar di masa depan. Dengan memulai hari dengan kesadaran, penuh perhatian, dan cinta pada diri sendiri, Anda tidak hanya memperpanjang usia, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup, sehingga setiap momen menjadi lebih bermakna. Terima kasih telah menyimak video ini dengan sepenuh hati. Saya sangat menghargai setiap cerita dan komentar dari Anda. Silakan bagikan di kolom komentar kebiasaan pagi mana yang sudah Anda ubah dan bagaimana perubahan itu memengaruhi kesehatan serta kebahagiaan Anda.
Dukungan dan partisipasi Anda adalah sumber inspirasi bagi saya untuk terus menyajikan informasi yang bermanfaat. Jika Anda merasa video ini membantu dan memberikan pencerahan, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman Anda. Bersama-sama, mari kita mulai hari dengan lebih sehat, lebih bertenaga, dan lebih bermakna. Sampai jumpa di video selanjutnya, sahabat sehat. Ingatlah, setiap pagi adalah anugerah dan kesempatan baru untuk hidup lebih baik. Semangat pagi dan selamat menjalani hari dengan penuh cinta dan kesehatan. Sebelum kita mengakhiri video ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah meluangkan waktu untuk bersama-sama mempelajari cara-cara sederhana namun berdampak besar untuk memulai pagi hari dengan lebih sehat. Saya sangat berharap informasi yang telah kita bahas hari ini, mulai dari mengubah kebiasaan di tempat tidur, melakukan peregangan, menyertakan sarapan bergizi, memberikan waktu pemanasan bagi otak, hingga memastikan hidrasi yang cukup, dapat menginspirasi Anda untuk membuat perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari. Hidup sehat bukanlah tentang melakukan satu perubahan besar sekaligus, melainkan tentang mengumpulkan setiap usaha kecil yang secara konsisten membawa perbaikan. Setiap pagi adalah anugerah, sebuah kesempatan baru untuk memulai dengan langkah yang lebih baik dan penuh semangat. Ingatlah, setiap kebiasaan kecil yang Anda tanamkan hari ini akan berdampak besar pada kesehatan dan kebahagiaan Anda di masa depan. Jika Anda memiliki pertanyaan, saran, atau cerita pribadi mengenai bagaimana perubahan kecil di pagi hari telah membawa perbedaan pada hidup Anda, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Saya sangat menantikan untuk membaca setiap cerita dan belajar bersama Anda. Terima kasih telah menyimak video ini dengan sepenuh hati. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman Anda, agar lebih banyak orang dapat merasakan manfaat dari kebiasaan pagi yang sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan jadikan setiap pagi sebagai kesempatan baru untuk hidup lebih baik dan lebih bermakna.